Ya, kembali lagi di Lunch Talk pemirsa, dan kali ini langsung saya mau ke Pak Agung, Gus Agung. Nah, ini bagaimana dari teman-teman industri pariwisata di Bali ini? Inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan di sana? Terutama selain ya protokol kesehatan tentunya sudah pasti kan. Promo-promo juga menarik di sana sudah pasti ya kan. Nah, ini apalagi inovasinya, Gus Agung? Tawarkan 3 bulan lalu ya, ada 18 PCO ya, yang akan membantu nanti di luar ITDC sendiri, bagaimana caranya di luar meeting mereka bisa melakukan kegiatan, misalnya meetingnya di ini outdoor gitu misalnya Mas. Jadi seperti itu, jadi hal-hal kreatif. Jadi harapan kita nanti begitu dia meeting Nusa Dua, tapi juga dilakukan di kabupaten kota yang green zone lah di awal-awalnya, tapi selanjutnya mungkin karena ini terbuka bisa dilakukan di mana saja, di Bali Utara, di Bali Timur, banyak tempat bagus loh. Misalnya meetingnya sambil menikmati gunung, sawah, dan maupun pantai. Di Bali Timur kan pantainya bagus, sekalian diving, snorkeling, sekalian dia meeting. Mungkin dengan 50 orang saya pikir sih nggak akan, it's not challenge ya buat kita di Bali untuk melakukan hal seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kita siap lah di Bali, teman-teman sudah sangat siap. Sudah kita tawarkan kepada Kemenko Marinvest kemarin hal-hal kreatif apa yang bisa dieksekusi oleh teman-teman yang work from Bali itu. Ya, dan tentunya berharap bahwa ini memang sesuai dengan target, ini menyentuh core usaha dari warga Bali seperti itu di sana ya, Agus. Oke, dan betul. Baik. Nah, ada 500 UMKM Pak yang kita libatkan nanti. 500 UMKM. Ada 500, ya betul. Untuk apa? Gift-nya lah dan lain sebagainya untuk mensupport work from Bali ini. 18 PCO, 500 UMKM. Gitu Mas. Baik. Dan sejauh ini kesiapannya sudah cukup matang begitu, Gus Agung? Sangat matang, sangat siap, sangat siap, sangat siap. Baik. Ya, selanjutnya Pak Odo, ini kan jadi ternyata memang sudah dimulai begitu ya Pak. Saya lihat ada beberapa juga yang kayak Komisi 11 memang sudah mulai di sana work from Bali. Nah, ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya ini Pak? Apakah mereka saya dengar kan ada 7 kementerian begitu yang akan melakukan work from Bali, di antaranya pariwisata, lalu kehutanan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Nah, ini teknisnya gimana? Masing-masing kementerian ada berapa yang bakal work from Bali? Akan berapa lama mereka di sana, lalu balik lagi ke Jakarta, seperti apa ini, Pak Odo? Baik, terima kasih Pak Lo. Jadi mekanisme seperti biasa sebelum pasca pandemi, yaitu kan penganggarannya sudah dilakukan dari tahun lalu. Jadi anggarannya sudah ada, tidak ada permintaan tambahan. Jadi seperti biasa, hanya mungkin tambahan mekanismenya adalah penerapan end-to-end CHSE, dan kedua adalah vaksinasi yang Bali-wide. Nah, tadi Pak Gus Agung sampaikan vaksin. Jadi kan ide awalnya adalah green zone di Ubud, Nusa Dua, kemudian di Sanur. Nah, ketika 4 bulan, 5 bulan kita bahas, kita bilang kalau membuat hanya di daerah situ tidak efektif, karena kan kalau turis, wisatawan atau para hanya dipaksa untuk hanya tinggal di Nusa Dua, pasti akan curi-curi untuk cari ke tempat lain. Moral hazardnya tinggi. Lalu diputuskan pada rapat pada tingkat menteri yang dijadikan green zone adalah seluruh Bali. Dan acaranya apa? Jadi semua penduduk yang di usia produktif divaksin. Jadi ketika kita melakukan perjalanan ke Gianyar atau ke Buleleng, kita merasa aman bahwa masyarakat sudah divaksin. Jadi kuncinya adalah vaksin dan penerapan CHSE. Namun kedepannya memang Bali perlu melakukan inovasi, yaitu jangan terlalu tergantung, mohon maaf ya Pak Gus Agung, harus lebih mencari inovasi lain, apakah perekonomian, apakah ekonomi digital, kreatif, pertanian yang bernilai tambah, perikanan, ataupun hal-hal lainnya. Dan kita lihat pada masa pandemi ini justru banyak orang Bali yang semakin inovatif, berjualan secara online, kemudian membuat produk-produk baru. Saya lihat juga sekarang ada mulai menjual coklat high quality dengan nilainya tinggi dan tidak kalah dan bersaing dengan produk-produk asing. Jadi saya kira pandemi ini ya mempunyai dampak negatif, tapi
unintended consequence-nya adalah masyarakat dipaksa untuk berinovasi, dan kekuatan bangsa Indonesia adalah kita ini sangat adaptif terhadap perkembangan baru. Dan ini yang kita ingin lakukan bersama teman Bappenas, BI, dan Pemda, melakukan transformasi perekonomian Bali. Baik, jadi memang pandemi membawa kita justru sisi positifnya adalah membuat kita lebih inovatif, lebih kreatif begitu ya. Nah selanjutnya Pak Gus Agung, nah ini closing statement dari Anda seperti apa Pak? Jadi dengan Work from Bali ini memberikan harapan kepada kami, paling nggak secercah harapan lah. Jadi bahwa kami bisa memenangi kondisi ini, itu aja. Ya, jadi kita berharap tentunya nggak cuma dengan satu pihak, tapi berbagai pihak kerjasama dari kita semua agar pandemi ini bisa selesai, bisa kelar, kita bisa berperang, tetap fight, dan tentunya ya tadi ya vaksinasi juga bisa terlaksana minimal 70% di sana, dan juga protokol kesehatan sehingga memang pariwisata bisa bangkit tentunya dengan cara-cara yang lebih inovatif seperti itu. Baik, terima kasih sudah bersama kami, Bapak-Bapak sudah bergabung, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Bapak Odo RM Manuhutu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Parta Atnyana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan selamat beraktivitas kembali.